Tidak ada kalimat yang paling sempurna kecuali rasa syukur kita memuji Allah. Oleh karena tidak ada yang berjanji untuk bertemu berkumpul bersilaturahmi di tempat ini kecuali sudah menjadi ketetapan dan rencana Allah melalui sebuah pengamalan dari umat Rasul Muhammad SAW tentang perjalanan spektakuler dari seorang manusia agung tentang peristiwa Isra wal Mi'raj, sehingga melalui panitia dan dewan dakwah masjid Pertamina mengundang kita berkumpul di tempat ini. Semoga duduknya kita di majelis ini seperti sedang duduk di dipan-dipan surga Allah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pengumuman untuk penduduk akhir zaman, sebagaimana diumumkan oleh Ibnu Mas'ud. Apabila di sebuah negeri, sebuah kampung, sebuah komunitas, mereka diundang untuk menghadiri sebuah majelis taklim, sebuah kajian Islam. Ketika undangan itu tiba di rumah mereka, mereka membaca undangan itu dalam keadaan happy, senang dan bahagia. Dan ketika jadwal majelis itu tiba, mereka semuanya keluar dari rumah mereka dengan berlapang-lapang mengayun langkah kaki kanan yang memenuhi undangan majelis itu. Menurut Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ayunan langkah kaki kanannya diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak saja langkah kaki kanan, di saat yang bersamaan mereka juga berlapang-lapang mengayun langkah kaki kirinya memenuhi undangan majelis itu. Menurut Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ayunan langkah kaki kirinya mampu mengukurkan dosa-dosa bergantungan pada jiwa dan raga mereka. Setelah mereka tiba di majelis itu, mereka tidak duduk bersendirian, melainkan mereka ditemani dengan 70.000 malaikat. Tidak saja ditemani dengan 70.000 malaikat, melainkan 70.000 malaikat sibuk di dalam majelis itu menyebut-nyebut nama mereka yang hadir, sekaligus mendoakan mereka yang hadir ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, semoga duduknya kita di majelis ini menjadi persaksian terbaik yang telah menanti di pada masyarakat. Allah jadikan kita menjadi golongan orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam teriring salawat kepada manusia agung kekasih Allah, Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia agung yang sengaja dikirim oleh Allah untuk penduduk akhir zaman, diutus untuk mencerdaskan, diperintahkan untuk mencerahkan dengan satu visi misi perjalanan hidup di muka bumi menuju Allah dengan satu perjuangan yang mulia. Antum hadis alaikum, bahagia karena bagaimana tunduk kepada dicemooh, difitnah, diusir. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terus membangun pencerahan dan kecerdasan itu. Hari ini Islam datang di negeri kita Indonesia. Catatan terakhir, 1,8 miliar penduduk bumi yang belum pernah menatap wajah Rasulullah, belum pernah mendengar kata-kata langsung dari Rasulullah, belum pernah duduk dengan Rasulullah, tetapi sepanjang hari 1,8 miliar bersalawat tertuju kepada. Begitu pula salam dan salawat kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, guru-guru kita, wabil khusus para ulama yang berjuang menghadirkan bangsa yang besar, di mana bangsa itu bertuliskan namanya Indonesia. Diawali dengan alif, tapi ditutup dengan alif, diperkaya dengan iman, dan didukung dengan ilmu
Impian itulah mereka meletakkan bangsa setelah 350 tahun dijaga oleh musuh-musuh Allah. Mereka menghadirkan ruh Allah setelah mereka berada di dalam gua selama 350 tahun. Mereka ikrar keluar untuk meletakkan Indonesia atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Indonesia berdasarkan Qul huwallahu ahad, bahasa nasionalnya ketuhanan yang maha esa. Impian itu Allah memberi rahmat kemerdekaan pada bangsa Indonesia pada tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah bertepatan dengan Jumat 1945 Agustus. Alhamdulillah, impian itu terletakkan di atas bangsa. Mereka tidak menikmatinya, tapi mereka sudah mendapatkan dasar pembangunan karakter Indonesia dibanding dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Oleh karena Indonesia hanya bersandar kepada Allah yang maha kuasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia, bolehkah saya bertanya kepada jemaah yang hadir? Kayaknya tidak mau. Saya ulangi, bolehkah saya bertanya kepada jemaah yang hadir di majelis yang mulia ini? Pernahkah Bapak Ibu menyaksikan di manakah penjara yang menampung orang yang tidak sholat berjamaah di masjid? Halo, ada? Pernahkah jamaah menyaksikan ada polisi yang menangkap oleh karena ada orang yang terlambat sholat lima waktu? Tidak ada. 75 tahun yang silam, ulama menyampaikan kepada kita oleh Habib Al-Muntaha, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, baru kamu bisa menentukan Indonesia ini bangkit. Bahasa nasionalnya Indonesia. Energi apa di dalam Indonesia? Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. 1400 tahun yang lalu dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai terapi kepada penduduk bumi. Setelah Allah melihat kekasihnya Muhammad itu mengalami sukacita dan sedih, Allah ingin menghiburnya agar tidak boleh berlama-lama dalam kesedihan dengan melakukan perjalanan 2 negeri, Makkah, Palestina. Di mana dalam firman-Nya Allah tidak pernah memulai dengan kata alhamdulillahirabbil alamin. Allah tidak mulai dengan kalimat Allahu Akbar, tapi Allah memilih kalimat yang paling cocok dan tepat. Kalimatnya Subhanallah, yang memiliki isyarat dan makna yang terbesar bahwa kalimat seseorang hamba Allah umat Muhammad ketika dia berdiri menghadap Allah, Allahu Akbar, dunianya kecil, dirinya terpinah, aktivitas dunianya tidak ada gunanya karena dia sedang terbang bersama Allah untuk menguasai kesalahan. Setelah itu dia terjemahkan diri dengan bahasa lain menuju kesuksesan. Maka tidak boleh ada orang muslim yang kerjanya mengeluh, yang kerjanya prasangka buruk, yang kerjanya bersumut, yang kerjanya geser, gosok. Itu berarti dia belum terbang dengan Allah Maha Besar, tapi dia merendahkan dirinya dalam diri ketika dia berdiri bersama Allah Maha Besar.
Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, banyak kita menemukan orang Indonesia sholat Allah Akbar, cicilan mobil belum lunas. Allah Akbar. Kenapa istriku cerewet begini? Allah Akbar. Kenapa suamiku galak sekali? Allah Akbar. Kenapa pemimpinku seperti begini? Keluhan-keluhan yang tidak berarti bagi seorang muslim yang ketika dia sudah menghadap Allah sedang berperang, dia merendahkan dirinya tetapi sedang terbang. Allah Akbar. Dan siapa yang terbesar, terbiasa, tersuka, tersering dengan kalimat Allah Akbar, dia tidak pernah cengeng dalam hidup mereka. Dalam perjalanan hidup didampingi oleh Allah ala kulli syai'. Sehingga terapi hidup yang perlu dibangun oleh kita adalah bagaimana melihat makna Mekah dan Palestina. Ada apa di Mekah? Ada apa di Palestina? Jawabannya adalah kota suci di mana di sana Allah berkati. Di sekelilingnya, di sekitarnya, dalam keadaan apapun, siapa yang datang ke tempat itu, dia akan terpenuhi dengan energi angin, energi ilahiyah. Sehingga di atas muka bumi, siang, malam, pagi, petang, dia melakukan aktivitas mencapai keletahan, tapi tujuan akhirnya adalah lillah. Seberat apapun pertamina ini membangun energi bumi, merangkul energi bumi, menjemput apa yang Allah berikan di atas bumi. Tapi ketika mereka melakukan itu dengan lillah, maka rahmat tindakan untuk mendorong pertanian hampir menjadi bisnis dalam negara bangsa yang kita cintai. Sehingga wajar pada malam seperti ini Pertamina laju menjadikan kita duduk di tempat ini bukan dari bagian kecil, tetapi yang terbesar rasa syukur kepada Allah. Ibu yang dirahmati, banyak di antara kita yang lupa energi sholat pada kita di atas muka bumi, sehingga kita berdiri hanya bersama untuk berjamaah. Tapi setelah lepas dari berjamaah itu telah bubar bahasa langit dan pandangan mata, pendengar dan suara hati kita dalam dunia. Yang adalah penuh kesah, bahkan potret dunia yang kita bawa. Pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa satu hal yang kita lupa adalah energi sholat tertinggi adalah bariku amin warawaya. Siapa yang terbiasa Allahu Akbar, maka dia akan bicara kepada sahabatnya, kawannya, temannya, sahabatnya, istri, suaminya, anak-anaknya, hingga RT-nya. Bersama Allah aman, damai, bahagia. Bersama Allah corona akan pergi. Bersama Allah musibah akan berlalu. Bersama Allah ujian akan sukses. Oleh karena bilisan tentang kebenaran Allah itu disampaikan oleh setiap kita setelah Allah Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya presiden ceramah di Keluarga Besar Mina. Saya mengungkapkan pendapat seorang kepala suku tahun 2018. Raja Saudi Arabia mengundang saya mengantar mereka pergi naik haji. Terbang dari Jakarta menuju Jeddah, pesawat sudah tiba, seluruh penumpang turun. Kepala-kepala suku ini bilang sama saya, kita jangan turun dari pesawat. Saya bilang kalau kita terlambat turun, pesawat itu pintu kita bisa tinggal dalam pesawat. Ternyata 75 kepala suku mereka kembali duduk di tempat duduknya. Apa yang mereka lakukan? Mereka buka
leher kakinya lebih tas kecil. Lalu mereka antrian berjalan menuju pintu dan turun. Ketika turun ke bawah kami disambut oleh panitia dari Jeddah. Mereka bilang sama saya, kenapa mereka itu tidak mau pakai alas kaki? Kepala suku itu menjawab, kami dari jauh Indonesia, dari pedalaman Indonesia datang ke sini. Kalau kami masih pakai alas kaki berarti kami belum datang di negeri para nabi dan rasul. Akhirnya saya mengatakan kalau begitu kita biarkan selama berada di Mekah dan Madinah tidak pernah menggunakan alas kaki. Ketika saya bawa kepala suku ini sudah masuk, ada satu kepala suku yang selama itu tidak pernah pakai baju, tidak pernah pakai celana, selalu pakai pakaian yang dibuat dari rumput yang dikenal dengan cawat. Begitu kami masuk, dia lihat Ka'bah, dia mau lari masuk memegang Ka'bah. Saya bilang, Bapak ada waktunya sekarang itu dan melaksanakan waktu. Di putaran pertama menuju Hijr Ismail, kepala suku ini kain hidrannya terlepas semua. Ketika terlepas semuanya, dia berteriak di tengah-tengah kami, lindungi saya, tutup saya. Hari ini saya baru merasakan Allah menghukum saya di tempat ini oleh karena selama saya hidup saya telanjang pulang di negeri saya. Itu berarti Allah bilang saya kembali dari negeri ini, saya tidak boleh lagi telanjang seperti masa lalu saya. Subhanallah. Haji umur selesai, kami pulang. Saya siapkan oleh-oleh, masing-masing kepala suku 20 liter air zam-zam dan 20 karton dos dari kurma. Saya antar seluruh satu persatu pulang. Saya mengantar yang paling terakhir di atas gunung. Kami datang disambut oleh saudaranya yang agamanya Katolik, Protestan, Animisme, dan warganya yang sudah Islam. Ketika sudah sampai di rumah adat, beliau naik ke atas mimbar dan mengatakan, kalian semua sudah datang menyambut saya di tempat ini. Saya datang dari surga tidak bawa apa-apa kecuali diri saya. Dan saya mau kasih tahu kepada kalian, saya sudah lihat surga dan saya kembali kasih tahu bahwa saudara-saudaraku yang belum beragama Islam bahwa surga itu hanya disediakan untuk orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad. Dan hari ini saya tidak bawa apa-apa kecuali dua. Satu, air dari surga. Air dari surga ini Allah sengaja keluarkan di atas bumi agar siapa yang menikmati air ini saat nanti kiamat dia tidak akan pernah kehausan karena lidah tersentuh dengan air dari surga. Dalam hati saya, ini hadis dari mana? Dan saya datang ke sini tidak saja bawa air dari surga, saya juga bawa makanan dari surga yang sengaja Allah turunkan ke bumi. Siapa yang makan makanan ini, maka saat dunia ini kiamat dia tidak pernah kelaparan. Maka itu, saudaraku yang beragama lain yang masih animisme, mohon maaf, air dan makanan ini saya hanya persembahkan buat saudara saya, masyarakat adat saya yang sudah sahada. Subhanallah. Saat itu suasana berubah. 26 kepala keluar dan langsung maju ke depan beliau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Belum menyampaikan itu selesai, dia menjelaskan orang yang menghadap Allah itu dia tidak saja duduk, dia tidak saja berdiri, dia tidak saja berbaring, tapi mana dia berada lisannya selalu mengatakan Allah. Telingaku sudah bolong, tubuh badanku penuh dengan perang suku pada masa lalu. Tapi begitu saya melihat surga, saya tahu bahwa
Allah akan menghukum saya. Hukuman itu sudah saya terima di saat saya keliling Ka'bah. Setelah saya terima hukuman itu, saya kembali ke sini kasih tahu bahwa kalian sebagai umatku menjadi wanita tidak boleh lagi menerima hukuman. Cukup saya sendiri. Subhanallah. Saya dalam hati saya ini kapan dia bisa memahami, tapi dia menjelaskan dengan bahasanya kepada saudara-saudara dengan energi bahasa gaya mereka sendiri dengan agama ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya terus bagaimana mendekatkan diri kepada teman-teman para dai di kampung yang ada di dunia, karena saya berpikir bahwa energi pembangunan terbesar untuk Indonesia masa akan datang sumber daya manusia ini. Sumber daya paling terbaik adalah mereka turun mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Uang negara ini sudah habis. Pembangunan sudah dibangun oleh negara, oleh pemerintah, tapi masih ada orang yang ingin mengganggu negara. Oleh karena otak kiri yang tidak seperti yang dimiliki oleh mereka yang sudah besar. Maka saya berpikir bahwa ketika Islam pertama kali masuk ke Irian pada tahun 1224 Masehi oleh Pasai, adalah yang ditinggalkan oleh orang-orang di sana kepada orang-orang Pasai waktu itu. Iskandar Shah dan Burhanuddin membawa Al-Quran untuk Irian. Mereka mengatakan, Kuri Pasai ini mana Mira Pasai Falina yang Quran yang pada mati Resa yang nuati Pasai Kuri Pasai telah datang dengan Quran untuk kami. Para guru itu mengajarkan kami bagaimana membaca Quran. Para guru itu mengajarkan kami bagaimana kami bisa berdiri menghadap Allah. Para guru mengajarkan bagaimana kami bisa tahu kami punya Allah Sang Pencipta dan kami punya Nabi Muhammad SAW. Dan para guru harus tahu bahwa guru harus mengajarkan itu kepada kami karena saat ini kami tidak tahu. Tapi setelah kami tahu suatu saat nanti kami akan menjadi cahaya untuk semua. Baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Energi sholat adalah energi manusia yang paripurna dalam hidup. Maka itu umat yang diberi peluang dan kesempatan oleh Allah, hamba yang diberi peluang dan kesempatan oleh Allah adalah hambanya Allah bawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, satu waktu saja dia tidak tepat menghadap Allah, maka dia telah kehilangan peluang dan kontrol dari Allah. Energi kontrol dan peluang diambil di awal waktu, maka siapa yang datang di kemudian itu dia hanya sekedar ingin menggugurkan kewajiban, tapi dia tidak menikmati di alam yang utuh sempurna bersama Allah Sang Pencipta. Maka energi Allah Akbar bersama-sama dalam masjid berjamaah ada energi tumpuan untuk cepat menarik bahasa langit ke dunia supaya kita bisa melihat apa-apa yang Allah sudah simpan di akhirat untuk diri kita, apa-apa yang Allah sudah siapkan untuk diri kita, sehingga pada saat takbir sampai dengan salam selesai kita sudah mengenal kunci hayya dan salah kemenangan itu. Kita menggenggam kesuksesan itu, kita menggenggam kedamaian itu, kita menggenggam kekumpulan itu, kita menggenggam masa depan. Maka bagi orang yang beriman, umat Muhammad tidak boleh merendahkan perkara sholat. Seandainya kita dapat memahami hikmahnya sholat, mungkin tiap hari hukuman terhadap orang tidak tepat waktu jamaah masjid. Tapi itu belum lahir bagi kita. Marilah dari waktu ke waktu kita ingin bangunlah jiwa, bangunlah kerajaan untuk kebangkitan Indonesia.
Baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tutup dengan sebuah cerita kecil. Ketika saya diundang bicara tentang strategi dakwah di kampung di Guangzhou, China, saya terbang dari Fakfak Jakarta. Dari Jakarta saya terus ke Batam karena ada acara saya di Batam. Malam saya isi acara selesai, saya mengambil keputusan tidak pakai bambu, tidak pakai gamis, justru saya pakai celana panjang, jaket, tidak pakai kopiah, tidak pakai topi, sehingga rambut keribu saya karena nampak seperti pohon. Pagi-pagi dari Batam ke Singapura, saya sudah telepon teman-teman saya di sana, tolong beli saya tiket, saya mau ke Guangzhou, ada urusan di sana, ada dakwah di sana. Subhanallah, sebelum saya sampai ternyata teman-teman di sana sudah beli tiket. Saya dapat VIP paling depan, dapat seat nomor 5E. Saya janjian dengan teman saya dari Malaysia, namanya Ustaz Abdul Talib. Dia nanti datang dari Sarawak. Saya tunggu beberapa waktu kemudian ternyata Abdul Talib sudah mendarat dan masuk ke terminal jumpa dengan saya. Subhanallah, Ustaz Abdul Talib imamnya 30 cm, serban di lehernya 50 cm, gamis seperti malaikat yang datang di sana. Begitu beliau ketemu saya dan beliau menyapa salam selesai, beliau mengatakan, Pak Ustaz, kali ini saya traktir, saya bayar kita makan. Ya karena yang mengajak orang Sarawak, saya mengatakan oke, siap ikut makan. Begitu kami masuk ke restoran makan, di order selesai, kami duduk makan. Di saat makan saya tanya kepada Ustaz Abdul Talib, Ustaz, kenapa kita tidak pernah berdakwah di atas pesawat? Kata Ustaz Abdul Talib, ente ini gila. Bagaimana mungkin kita bisa berdakwah di atas pesawat? Di atas pesawat itu orang kafir semua. Saya langsung mengatakan, Ustaz, antum keliru. Orang kafir itu hamba Allah yang belum beriman karena dakwah belum tersentuh dengan mereka. Kalau dakwah belum tersentuh dengan mereka dan udara itu punya Allah, kita terbang dengan kuasa Allah. Kapan kita ada kekuasaan Allah, maka kita akan mati jatuh dari pesawat, matinya dari kita. Apa kata Ustaz Abdul Talib? Ini makan apa dakwah? Ini makan, bukan bicara dakwah. Karena suaranya keras, saya malu hati, yang bayar adalah dia, saya bilang. Saya tidak melanjutkan pembicaraan. Minum selesai, kami keluar, tunggu panggilan. Subhanallah, penumpang Singapura Guangzhou silakan naik ke pesawat. Saya tanya, Ustaz dapat seat nomor berapa? Dia bilang, saya tadi terlambat, saya seat saya nomor 23 ini. Saya bilang, maaf, teman-teman sudah siapkan, saya dapat seat 5F paling depan. Begitu saya masuk duduk, 5F laki-laki, 5D laki-laki. Saya langsung mengatakan, alhamdulillah, semua laki-laki. Agama yang berbeda saya tidak tahu. Ustaz Abdul Talib menuju seat. Yang duduk di seat 23F perempuan China tidak pakai jilbab karena masih kaum Buddha. Begitu dia duduk tenang, tiba-tiba datang perempuan Rusia bernama Katarina Yusufovic, berpakaian seperti naik dari kolam renang. Duduk di samping Ustaz Abdul Talib yang berpakaian seperti malaikat itu. Begitu pesawat bergeser dari terminal menuju landasan, Ustaz Abdul Talib mulai menangis tergesa-gesa. Sampai pesawat lepas landas dan titik keseimbangan, Abdul Talib terus menangis. Yang bertanya kepada Ustaz Abdul Talib bukan perempuan Cina, justru perempuan Muslim.
apakah Tuhan sakit? Abu Thalib menangis lebih keras. Begitu menangisnya Ustaz Abu Thalib lebih keras lagi, datanglah pramugara dan pramugari sekaligus bawa dokter. Mereka tensi periksa Abu Thalib, ternyata nangisnya tidak berhenti, semakin berat-berat. Lalu saya berdiri dari kursi saya ke belakang, saya lihat, oh, yang menangis adalah sahabat saya. Lalu saya bilang sama pramugari dan pramugara, ini perempuan dia juga sakit, kalian pulang, nanti saya yang buat dia diam. Kenapa dia menangis? Karena dia dulu dengan perempuan cantik ini, tapi saya perempuan cantik ini menghinakan diri dalam kehidupan yang berpakaian seperti ini. Ini membuat Tuhan menangis. Yang kedua, perempuan yang cantik tapi sayang dia telah menjadi kayu bakar di neraka yang Allah, itu membuat Tuhan menangis. Yang ketiga, dia dulu dengan perempuan cantik, dia tidak bisa menyampaikan sebuah kalimat kebaikan. Dia takut ditanya oleh Allah, maka dia menangis. Ketika saya menjelaskan itu, Katerina Yusuf mengatakan, benarkah Tuhan menangis karena tiga hal ini? Baru Ustaz Abu Thalib mengambil kepala. Yes. Ketika dia mengatakan yes, Katerina mengatakan, apakah Tuhan siap membimbing saya? Abu Thalib ini downloadnya lama dan saya bilang, terima itu. Terima. Akhirnya dia menjawab, ya, saya siap membimbing Anda. Saya mulai tahu syaratnya sahadat. Begitu pesawat tiba di Guangzhou, mendarat, saya ambil HP, saya handphone paling tidak tolong cari usaha muslimah. Insya Allah ada apa-apa musahadat. Begitu pesawat kami sudah sampai di dalam, ditutup awalnya, kami bawa ke lokasi acara. Acara pertama dari pertemuan kami adalah Katerina dikira mengucapkan 2 kali musahadat. Dan langsung kami ganti nama dia dengan Khadijah Sofi. Setelah itu dibawa masuk, para kaum perempuan dibawa masuk ke dalam, dimandikan, didandani, dibawa keluar. Acara kedua adalah akad nikah antara Khadijah dengan Ustaz Abu Thalib. Langsung saya bilang kepada Ustaz Abu Thalib, kalau sholat 5 waktu Nabi menerimanya di Sidratul Muntaha, ente antum terima dulu di atas sudah, karena antum melalaikan dakwah pada saat kita makan. Maka Allah tunjukkan kemudiannya, dakwah itu penting, mana saja harus kita tidak boleh dihalang oleh siapa. Bapak ini yang dirahmati Allah, Nabi jauh-jauh sudah bilang sama kita, begitu energi yang kurang di Indonesia, sehingga bertumpu dakwah itu di kota. Memang orang di kota sholatnya benar, tapi coba Bapak Ibu pergi ke pedalaman sana, ke sungai sana, ke pulau-pulau sana, sedih melihat saudara kita berdiri. Terkadang sholat duhur 9 rakaat, terkadang sholat maghrib 2 rakaat. Bahkan ada kepala suku yang sudah sahadat saya bawa ke Jakarta, kami sholat maghrib 3 rakaat, dia 2 rakaat, langsung dia keluar. Ketika dia keluar, teman-temannya kepala suku yang lain bertanya kepada dirinya, Bapak kepala suku, kenapa sampai kamu sholat cuma 2 rakaat? Dia jawab, kami itikaf cuma 2 rakaat. Kenapa? Karena dakwah tidak tersentuh dengan mereka. Tapi ketika dakwah sampai kepada mereka, mereka akan tahu ini bahwa mereka harus. Maka, saudaraku, di mana saja kita berada, pesan Nabi tidak boleh kita tinggalkan. Menjadi manajer, menjadi direktur, menjadi presiden, dakwah harus sampai. Tadi saya bilang, tapi utahan menulis bangunlah jiwa bangun rakyat. Dua-duanya adalah mengamankan Indonesia dari segala hal. Musibah, bala, bencana, fitnah, penyakit, virus,
kemampuan saling mengingatkan. Dalam surat At-Tur surat ke-52 ayat 21, Allah memberi kepastian kepada orang beriman bahwa bocoran dari akhirat untuk penduduk bumi. Bagi orang beriman, Allah sengaja bocorkan dalam surat 52 ayat 21. Allah membocorkan rahasia akhirat bahwa orang-orang beriman itu akan masuk ke dalam surga bersama anak cucunya. Mengapa mereka bisa masuk surga? Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa siapa yang terbiasa dalam hidup menyampaikan pesan Nabi, beridu anni wa an, dia mendakwakan, dia mengingatkan, maka mereka dipastikan masuk ke dalam surga bersama keluarga. Dan diceritakan riwayat lain dari satu keluarga, mulai dari kakeknya sampai cicitnya dipertemukan oleh Allah di surga Allah. Padahal waktu mereka di bumi tidak pernah bertemu. Ada juga yang masuk surga tapi sendirian. Lalu yang masuk surga sendirian bertanya kepada cecet dari keluarga yang masuk surga saat keluarganya, apa yang menyebabkan kamu bisa satu keluarga masuk ke dalam surga? Ini cecet cerita kepada orang yang masuk surga sendirian. Dulu cerita ayah saya waktu kami di dunia, saya belum pernah melihat wajah kakek nenek moyang dulu saya. Tapi cerita ayah saya, ketika mereka melihat anak-anaknya keluar dari rumah, berdiri di pintu rumah, mereka berbisik kepada anak mereka, jagalah sholat. Jika engkau menjaga sholat 4 waktu, engkau akan bertemu dengan kamu kelak nanti kemudian. Buyut kasih tahu ke anaknya, anak kasih tahu ke anaknya lagi, anak kasih tahu ke anaknya lagi, sampai terakhir cecet ini. Dan itu yang kami amalkan. Dan dari pengamalan itu Allah meletakkan kami satu ketemu dalam surga. Nenek moyang saya di lantai 1 surga, buyut saya di lantai 2 surga, keluarga saya naik di lantai 3, 4, 5, 6, kecuali saya sendiri di lantai 7 surga. Ketika saya sendiri di lantai 7 surga, saya bilang kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, jika benar kami satu keluarga masuk surga, mana keluargaku? Allah bilang kepadaku, turun kau di lantai 1, lihat ada yang di lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6. Kata cecet ini, kalau begitu Allah, saya tidak layak berada di lantai 7 surga, karena mereka yang mendapatkan kami, mereka yang mengingatkan kami, maka saya harus turun bersama mereka di lantai 1 surga. Allah bilang, tidak boleh. Kau turun dari lantai 7 surga, jemput mereka di lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6. Bawa mereka bersama engkau di lantai 7 surga. Karena itu yang dirahmati Allah. Gunakan bagi anni wa ayat itu menjadi energi mencerdaskan siapa saja. Dengan ayat itu, saya sungguh hati yakin. Karena saya belum tahu berdakwah di dalam dunia, dipanah, ditombak, di penjara, bagi saya itu adalah vitamin dakwah. Saya tidak pernah mengeluh karena saya malu kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya malu kepada manusia agung yang tidak pernah merasakan nikmatnya berkafir, yang tidak pernah merasakan nikmatnya asing. Tapi jiwanya adalah betapa, jiwanya asik. Menyampaikan visi-visi ada manusia dari muka bumi harus menuju Allah dengan keimanan dan keselamatan bersama. Maka mari kita bersama melalui salat malam hari ini kita membuat energi. Saya ingin yang bisa sampaikan. Sebenarnya kalau saya mau cerita ini sampai besok pagi pun tidak selesai. Tapi itu yang bisa sampaikan pada malam hari ini. Kita berterima kasih, bersyukur karena
Allah hadirkan pertanian menjadi sebuah bisnis bangsa dan negara. Dengan bisnis itu kita bersyukur. Marilah kita belajar bersyukur seperti ayam. Bapak Ibu sudah pernah lihat ayam? Bu, sudah pernah masak ayam? Ayam itu kakinya dua, tidur di atas pohon. Pernahkah Bapak Ibu lihat ayam tidur pakai AC? Pernahkah Bapak Ibu menyaksikan ayam tidur pakai bed cover? Pernahkah Bapak Ibu menyaksikan ayam makan pakai piring? Tidak. Tapi ayam begitu mulia di hadapan Allah Sang Pencipta. Tidur di atas pohon, pagi-pagi loncat ke bumi. Mak-mak tua di belakang rumah menapis beras. Sisa tapisan beras yang terbuang itu ayam melihat menjadi rizki dari rahmat Allah untuk dirinya. Ayam lari dengan semangat, kencang, happy, menikmati sisa tapisan beras yang terbuang dengan bahasa sendiri. Senang, happy, bahagia dengan pemberian Allah kepadaku. Ayam tidak pernah mengeluh. Pernahkah lihat ayam bawa spanduk demonstrasi di rumah? Coba lihat pedagang petani, tidak ada pembunus saja spanduk sudah ada di rumah. Ayam demikian, justru tidak happy. Orang di kampung itu makan nasi, sisa nasi dibuang, makan ikan, tulang ikan dibuang. Yang terbuang itu ayam melihat rizki dan rahmat Allah untuk dirinya. Ayam pun lari dengan kencang mendatangi yang terbuang. Ada anak kecil di kampung itu main bola, salah satu di antara mereka ke belakang maupun melepaskan BAB. BAB yang dibuat oleh anak itu, dia pergi, dia tinggalkan. Ayam melihat yang dia tertinggal itu rizki dan rahmat Allah untuk dirinya. Ayam pun lari dengan kencang mendatanginya. Tapi coba perhatikan ayam. Menjelang waktu subuh yang mengingatkan manusia salat subuh siapa? Ayam. Begitu masuk ayam mengingatkan manusia tentang duhur, asar, maghrib, isya, bahkan bisa sepertiga malam. Manusia yang makan ampla ayam hati dada saya, ayam tidur ngorok. Tapi ayam bangun di sepertiga malam menyatakan sikap kepada Allah itu adalah makhluk. Wahai muslim, Nabi bersabda, negeri yang mendengar ayam berkumpul dari sepertiga malam sampai fajar, pertanda di negeri itu ayam sedang menyaksikan malaikat membagi rizki sedang turun ke bumi. Tapi negeri yang mendengar anjing menggonggong, di negeri itu pertanda, di negeri itu iblis, setan, gentayangan. Jadi kalau Bapak Ibu bertamu lalu rumah orang itu ada anjing, ibu digonggong, bapak digonggong, jangan salahkan anjingnya. Periksa ibu, periksa, jangan ibu dan bapak jalan bersama. Bersama ibu sehingga anjing menggonggong ibu bapak. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga Allah mengampuni kita semua, memperbaiki kita semua, membimbing kita bersama Rasul Muhammad SAW. Dan hidup yang terakhir adalah berdiri bersama Nabi Muhammad di pada masyarakat menjadi rumah yang terpilih. Mohon maaf lahir batin, burung Irian, burung cendrawasih. Di Irian juga ada burung kasuari.